kamarnya? Sini auranya beda ya karena jadi di kamar aku ini ada lukisan Ibu Ratu, Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Sunan Kalijogo, sama Bapak Bung Karno. Jadi udah 1,5 tahun aku ada ritual khusus seperti ini. Sebuah peristiwa spiritual dialami Baby Faye. Kini di kamar pribadinya ada altar khusus untuk menghormati Kanjeng Ratu Kidul. Di sana pula diletakkan foto Kanjeng Ratu dalam ukuran besar, lengkap dengan sesaji yang serba komplit. Persinggahan Baby Faye dengan Ratu Kidul dimulai setelah ia melewati kejadian tidak mengenakan hati yang membuatnya merasa sangat tersudut. Sejak itulah, ia bagai meniti jalan spiritual hingga bisa disebut bersekutu dengan penguasa Laut Selatan. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjelang malam 1 Suro yang jatuh pada malam Selasa Kliwon esok hari, sejumlah ritual dilakukan oleh artis cantik Baby Faye. Pada malam tepat memasuki 1 Suro, ia akan melakukan ritual agung di Pelabuhan Ratu yang dikenal sebagai gerbang gaib menuju Istana Pantai Selatan. Persentuhan Baby dengan Ratu Kidul memang dimulai dari situasi hidupnya yang tak menentu. Ia mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan hati. Peristiwa itu membawanya memasuki perjalanan batin hingga bertemu sekaligus bersekutu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Jadi asal mulanya itu ada kejadian yang kurang mengenakan dalam hidup saya di tahun 2021. Nah, dari situlah saya itu mencoba membersihkan diri untuk mensucikan diri biar hawa-hawa aura negatif itu pada hilang gitu kan. Akhirnya saya mandi dong ke Pelabuhan Ratu. Menjalani ritual di Pelabuhan Ratu memang menjadi rutinitas Baby Faye. Tidak hanya di malam 1 Suro, tapi juga di malam-malam tertentu jika sedang tidak bisa ke Pelabuhan Ratu untuk sowan di beranda Istana Ratu Kidul. Baby cukup menjalani ritual di kamar pribadinya. Sebuah kamar yang sakral yang sekaligus menjadi peraduan dan persinggahan Kanjeng Ratu. Untuk memasuki kamar pun, Baby Faye harus melakukan melafal mantra tertentu selain mengucapkan salam. Jadi guys, sebelum aku masuk kamarku, aku tetap ada ritual. Sebelum masuk ini ke kamar, jadi harus ketok pintu dan mengucapkan salam. Aku kan orang Jawa, jadi memang dari kecil diajarkan untuk kula nuwun gitu, memasuk rumah orang atau walaupun rumahku sendiri aku selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kula nuwun. Kula nuwun. Yuk, mari masuk silakan.
seperti ini Di kamarnya? sini auranya beda ya karena Begitu memasuki kamar, yang segera terasa adalah hawa metafisika yang sangat kuat. Apalagi ditambah aroma wangian yang menyebar memenuhi ruangan. Setelah membuka pintu, yang pertama segera dilihat adalah kebaya warna hijau yang sangat anggun. ini kamar aku. Karena kan Ibu Ratu identik sama budaya. Jadi udah 1,5 tahun aku ada ritual khusus seperti ini gitu. Dan setelah kenal Romo jadi makin fokus ritualnya. Ya kamarnya memang sakral begini ya, jadi memang kamar ini hanya untuk yang punya gitu. Sebuah peristiwa tidak mengenakan hati membawa Baby Faye bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Sejak itu pula, ia bisa dikatakan bersekutu dengan penguasa kerajaan Laut Selatan itu. Tapi benarkah banyak kejadian-kejadian ganjil di kamar Baby? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memasuki kamar pribadi Baby Faye, yang segera terlihat bukan hanya kebaya warna hijau, tapi juga potret berukuran besar, bergambar wanita cantik berkemban hijau. Itulah perwujudan Kanjeng Ratu Kidul yang umum dilihat orang. Selain itu ada juga foto Kanjeng Sunan Kalijaga serta foto Bung Karno. Di bawah foto terdapat deretan sesaji yang tampak sangat komplit. Jadi di kamar aku ini ada lukisan Ibu Ratu, Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Sunan Kalijogo, sama Bapak Bung Karno. Dan di sini ada bunga sedap malam. Iya. Ada ini apa namanya? Dia namanya tempat untuk tancap dupa sih. Tancap dupa. Kita lebih bilang idiolo gitu. Ada kembang apa ini? Kembang 5 rupa. 5 rupa. Ada kantil kuning sama melati. Siri. Ada siri, Komplit. ada komplit ya. Terus Jajan pasar. jajan pasar. Ada telur, Ada buah-buah. ada buah-buahan juga. Ini kalau untuk minumnya biasa kita Minumnya? menggunakan kopi pahit ya, manis, air putih, teh pahit, teh manis, dan susu. Nah, kenapa kita susun seperti ini? Hidup itu kan kadang-kadang mengalami suka duka. Anggaplah mengalami kepahitan, manis, kadang-kadang netral, pahit lagi manis, tapi ujungnya harus manis. Artinya ujung kehidupan kita kalau bisa manis, bahagia. Kamar Baby Faye yang akhirnya menjadi salah satu tempat persinggahan Ratu Pantai Selatan memang terasa sakral. Tidak semua orang berani memasukinya, apalagi tidur semalaman. Tapi berbeda dengan orang lain, Baby justru merasakan kedamaian berada di kamar pribadinya itu. Ia juga sangat tentram karena nyaris setiap tidur di sana selalu ada yang menina-bobokan, apalagi setiap hendak tidur dan bangun tidur, ia selalu langsung memandangi potret Kanjeng Ratu yang anggun. Ini adalah ranjang aku, ya. Kalau aku mau tidur, mau bangun tidur, pasti aku selalu melihat lukisan Ibu Kanjeng Ratu, ya.
Jadi kayak indah gitu loh. Walaupun jendelanya rada gede gitu kan. Tapi ketika masuk kamar ini nih kayak berasa kayak gelap gitu loh. Selalu kayak gelap gitu, nggak tahu kenapa. Dan kalau AC-nya nggak dinyalahin, kayak sesek banget, kayak di sini berasa kayak gini nih, banyak orang, padahal nggak ada orang. Kalau keanehan ya pasti kalau orang lain kan tiba-tiba masuk kamar ini rada aneh gitu. Kalau aku udah biasa sih ya. Kemarin waktu ritual yang sebelumnya itu kayak rambut dikusuk gitu kan. Terus kalau pas lagi tidur kayak ada yang membelah gitu, kayak membelai, mengelus-ngelus itu kayak anak ke ibu ke anak gitu loh, gitu kayak dipuk-puk gitu loh. Banyak peristiwa mistik yang terjadi di rumah Baby sejak kamarnya menjadi peraduan Kanjeng Ratu Kidul. Sang ibu bahkan tidak pernah berani masuk kamar karena sudah sejak dari luar sering terdengar suara-suara misterius. Sementara adik Baby Faye pernah dibuat tidak bisa tidur semalaman karena mencoba menempati kamar tersebut. Pernah satu kali aku tidur di tempatnya dia itu kayak ada yang ngeliatin gitu, kayak gelisah jadinya aku tidurnya, jadi nggak tenang. Jadi akhirnya kok sampai jam 3 sampai setengah 4 nggak tidur, akhirnya keluar lah, ini tidur di kamar sama mama. Kalau mama sih 2 hari yang lalu ya, waktu aku lagi pergi gitu kan, terus kayak bilang, mama kayaknya ngerasa nggak enak katanya di kamar kamu. Mama, terus saya kan tanya, mama ngapain? Ngintip-ngintip ya? Ngapain ngintip-ngintip? Harusnya kan kalau mau masuk itu ketok dulu, assalamualaikum. Oh gitu ya? Iya katanya mama kayak gitu. Mama nggak tahu, makanya aku kasih tahu. Awalnya biasa aja, lihatnya biasa aja. Dari mulai di sini terus pindah ke kamar, biasa aja sih. Tapi kemarin itu mulai berasa. Jadi ketika 2 hari yang lalu tepatnya ada bunyi-bunyi, saya nggak ngerasain apa-apa ya. Terus biasa aja sih, belajar berani. Saya beranikan diri masuk ke kamar mandi, wudu malam soalnya ya. Besoknya pas malam Jumat manis ya, ini beneran ini. Saya itu mau masuk ke kamar mandi, di depan pintu, udah di depan pintu kamar, nggak enak rasanya. Bangunin papa, pa anterin dong. Terus Baby masih belum datang kan, Baby masih keluar. Akhirnya masuk kamar ini saya ini bulu kuduk berdiri sekarang ini. Terus ini ada bunyi dari kamar Baby, juga dari kayak nggak jelas gitu loh. Tapi yang paling jelas itu udah di kamar Baby. Tapi benarkah setelah bersekutu dengan Ratu Kidul, Baby Faye sering melakukan ritual mandi kembang dan puasa weton? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Setelah bersekutu dengan penguasa Laut Selatan, memang banyak perubahan yang dialami Baby Faye. Mulai dari aura hingga karir, serasa semakin lancar. Selebihnya, semua diserahkan kepada Tuhan, Sang Pemberi Rezeki. Tapi seperti apa sesungguhnya awal pergumulan batinnya hingga bertemu dengan sosok gaib paling spiritual itu? Mulanya sebetulnya awal aku tinggal di Jakarta sudah ada, cuman tidak selengkap ini gitu. Mungkin masih ngikutin
apa ya, bisikan hati aja. Tapi kesini tuh tiba-tiba ketemu Romo, akhirnya diarahkan gitu kan, lebih lengkap gitu. Selama saya menjalani ritual ini ada sih sesuatu yang rada beda dari diri saya. Tapi yang menilai itu orang lain juga sih. Kayak aura lebih beda, kerjaan lebih mudah, kayak gitu ya. Ya semua itu kan Tuhan ya yang memberi ya. Perjalanan spiritual Baby Faye hingga bisa bersekutu dengan Ratu Kidul memang tidak mudah. Secara waktu, hitungannya memang baru 1,5 tahun. Namun ada sisi-sisi mistik yang tidak mudah telah dilalui. Apalagi kini ia fokus berkomunikasi secara batin dengan Kanjeng Ratu Kidul yang telah menjadi pendamping gaibnya. Bersama itu, kamar pribadinya pun semakin lengkap dan identik dengan penguasa Segoro Kidul itu. Tiba-tiba dengan berjalannya waktu, semakin kesini, semakin fokus, lebih lengkap. Tapi saya pengen sih suatu saat kalau rumah saya lebih gede daripada ini, bisa punya saya kamar sendiri. Ya, saya pengen punya kamar sendiri biar terpisah. Nah ini sementara kan darurat lah. darurat ya. Setahu saya Baby Faye ini, kalau kita berbicara Kerajaan Selatan, mungkin Baby Faye adalah bagian dari Kerajaan Selatan. Kenapa berjodoh dengan Bunda Ratu? Bertambah dekat secara batin dengan penguasa Laut Selatan membuat Baby Faye sering melakukan sejumlah ritual khusus. Pada hari-hari tertentu, ia melakukan prosesi mandi kembang. Sementara di hari lain, melakukan puasa sunnah serta puasa weton setiap 35 hari sekali. Setelah mandi itu akhirnya saya kesini-kesininya lebih sering puasa Senin Kamis, weton, tirakat, terus mandi kembang, tapi lebih ke kembang macan kera ya, macan kera. Kesininya kayak makin diarahkan gitu. Tadinya ya kamar aku ya biasa aja ya, kamar sewajarnya, tapi kesini auranya udah rada beda, termasuk kayak keluargaku juga kalau mau masuk kamar juga rada nggak berani gitu. Karena saya orang Jawa, saya menghormati budaya leluhur, jadi saya sangat menghargai bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu memang ada. Perjumpaan Baby Faye dengan Kanjeng Ratu Kidul membawanya menjadi bagian dari Kerajaan Pantai Selatan. Kini di kamarnya juga ada sejumlah sesaji khusus untuk penguasa gaib yang menjadi pusat mistik Laut Selatan Jawa. Sejak itu pula, ia merasakan hidupnya lebih tenang, auranya penuh ketentraman, serta pekerjaan datang seolah tanpa dikejar. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.